sini saya Ironya di Video Puspita dari Akuntansi Sektor Publik. Di sini saya akan memberikan tutorial tata cara pembuatan laporan keuangan konsolidasian akuisisi dengan kepemilikan penuh. Jangan lupa ditonton semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuisisi dengan kepemilikan penuh setelah akuisisi. Di mana akuisisi dengan kepemilikan penuh adalah perusahaan induk atau perusahaan yang melakukan akuisisi memiliki 100% saham dari perusahaan yang diakuisisi atau anak perusahaan. Di sini terdapat neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas, di mana PT Nusantara merupakan perusahaan induk dari PT Andalas dan PT Andalas merupakan perusahaan anak dari PT Nusantara. Kemudian, dari soal, selama tahun berjalan, PT Andalas membagikan dividen sebesar 100 juta dan melaporkan laba bersih sebesar 250 juta. Nah, PT Nusantara sebagai entitas pemilik PT Andalas mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas. Jurnal untuk mencatatnya yaitu kas pada investasi pada PT Andalas. Kas sebesar 100 juta di debit dan investasi pada PT Andalas 100 juta di kredit. Pencatatan ini mencerminkan bahwa dividen yang dibagikan oleh anak perusahaan atau PT Andalas dianggap sebagai pengembalian dari investasi perusahaan induk atau PT Nusantara, sehingga mengurangi akun investasi pada PT Andalas. Dividen tersebut tidak diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi karena laba perusahaan anak sudah dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan induk. Cara menghitungnya yaitu 100 juta sesuai di soal dikali 100% yaitu kepemilikan penuh. Kemudian jurnal yang kedua yaitu mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Jurnalnya yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 250 juta dan bagian laba atas PT Andalas sebesar 250 juta di kredit. PT Nusantara ini mencerminkan bahwa laba yang dihasilkan PT Andalas adalah bagian dari total laba atau pendapatannya, karena laba itu milik perusahaan induk atau PT Nusantara sebagai pemegang saham. Hal ini menunjukkan peningkatan nilai investasi di PT Andalas dalam laporan keuangan perusahaan induk atau PT Nusantara. Kemudian, jurnal yang ketiga yaitu menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta dikali 100% dengan kepemilikan penuhnya. Jurnalnya yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 5 juta di debit pada bagian laba atas PT Andalas 5 juta di kredit. Penyesuaian diferensial ini dilakukan untuk mencerminkan perbedaan antara nilai buku aset tetap yang dicatat oleh PT Andalas dan nilai wajar aset tersebut saat diakuisisi oleh PT Nusantara. Ini penting agar laporan keuangan konsolidasi PT Nusantara mencerminkan nilai wajar yang sebenarnya dari aset-aset tersebut. 5 juta ini diperoleh dari diferensial 60 juta dialokasikan ke sisa masa manfaat aset yaitu selama 12 tahun. Maka 60 juta dibagi dengan 12 tahun hasilnya yaitu 5 juta. Kemudian jurnal yang keempat yaitu untuk mencatat penurunan nilai goodwill. Yang keempat yaitu mencatat penurunan nilai goodwill sesuai pada soal yaitu nilai asli goodwill adalah 100 juta, kemudian mengalami penurunan menjadi 25 juta. Jumlahnya yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 25 juta di debit dan bagian laba atas PT Andalas 25 juta pada bagian kredit. Kemudian yaitu perhitungan jurnal eliminasi per 31 Desember 2015. Jurnal eliminasi adalah jurnal yang digunakan untuk menghilangkan pengaruh transaksi antara perusahaan induk dan perusahaan anak atau PT Nusantara dan PT Andalas saat menyusun laporan keuangan konsolidasi. Tujuan dari jurnal eliminasi adalah agar laporan keuangan konsolidasi hanya mencerminkan transaksi dengan pihak luar atau eksternal. Yang pertama yaitu ada tabel rasio, investasi, non pengendali sama dengan modal saham dan saldo laba. Kemudian diferensial, terdapat tanah, bangunan, akumulasi penyusutan bangunan, dan goodwill. Saldo 1 Januari 2015 pada rasio yaitu 100:0 atau kepemilikan penuh sebanyak 100%. Kemudian pada modal saham yaitu sebanyak 800 juta dan saldo laba sebanyak 550 juta. Ini diperoleh dari neraca saldo pada PT Andalas di bagian kredit yaitu saham biasa dan saldo laba. Kemudian pada diferensial tanah, bangunan, akumulasi penyusutan bangunan, dan goodwill, di mana pada soal tanah mengalami kenaikan sebesar 210 juta, kemudian bangunan mengalami penurunan senilai 60 juta, kemudian akumulasi penyusutan bangunan mengalami kenaikan sebesar 5 juta, dan goodwill mengalami kenaikan sebesar 100 juta. Kemudian pada investasi diperoleh nilai sebesar 1.605. Kemudian selanjutnya yaitu laba bersih diperoleh nilai 250 juta dari soal yaitu PT Andalas membagikan dividen 100 juta dan melaporkan laba bersih senilai 250 juta. Kemudian diperoleh nilai 250 juta di bagian kolom investasi. Kemudian selanjutnya yaitu dividen senilai 100 juta pada bagian saldo laba. Dividen ini mengurangi saldo laba diperoleh dari soal yaitu selama tahun berjalan PT Andalas membagikan dividen sebesar 100 juta. Kemudian penyesuaian diperoleh dari akumulasi penyusutan bangunan 5 juta, diperoleh dari jurnal ini 5 juta, dan goodwill mengalami penyusutan atau penurunan nilai sebesar 25 juta. Kemudian pada bagian kolom saldo 31 Desember 2015 atau jumlahnya yaitu investasi senilai 1.735 juta, kemudian modal saham senilai 800 juta, kemudian saldo laba senilai 700 juta, kemudian tanah 210 juta, bangunan 60 juta, akumulasi penyusutan bangunan 10 juta, dan goodwill senilai 75 juta.
Kemudian menyusun jurnal eliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Jurnalnya yaitu bagian laba atas PT Andalas senilai 230 juta pada dividen yang diumumkan senilai 100 juta dan investasi pada PT Andalas senilai 130 juta. Bagian laba atas PT Andalas senilai 230 juta di debit ini diperoleh dari saldo laba yang diperoleh 250 juta dikurangi dengan penyelesaiannya sebesar 20 juta. Kemudian PT Andalas juga mengumumkan dividen senilai 100 juta di kredit, kemudian investasi pada PT Andalas diperoleh dari selisih antara 230 juta bagian laba atas PT Andalas terhadap dividen yang diumumkan senilai 100 juta sehingga diperoleh nilai 130 juta. Kemudian jurnal selanjutnya yaitu jurnal eliminasi saldo awal investasi. Dengan jurnal saham biasa PT Andalas senilai 800 juta, kemudian saldo laba senilai 550 juta, diferensial senilai 255 juta terhadap investasi pada PT Andalas senilai 1 miliar 605 juta. Saham biasa PT Andalas ini 800 juta, 450 juta saldo laba dan diferensial senilai 255 juta ini diperoleh dari tabel jurnal eliminasi yang telah dibuat, yaitu 800 juta, 450 juta, diferensial senilai 255 juta ini diperoleh dari tabel diferensial ini. Nah, 210 juta dikurangi dengan 60 juta, ditambah 5 juta dan 100 juta sehingga diperoleh nilai 255 juta. Ada investasi pada PT Andalas senilai 1 miliar 605 juta. Diperoleh dari perhitungan jurnal eliminasi pada tabel ini, investasi. Nah, saham biasa PT Andalas ini senilai 800 juta. Ketika PT Nusantara mengakuisisi PT Andalas, seluruh nilai saham biasa yang dimiliki PT Andalas harus dieliminasi dalam laporan konsolidasi. Ini karena laporan keuangan konsolidasi menggambarkan entitas gabungan sebagai satu kesatuan. Oleh karena itu, saham biasa yang diterbitkan oleh anak perusahaan atau PT Andalas tidak boleh muncul di laporan konsolidasi untuk mencegah pencatatan penggandaan. Kemudian, saldo laba PT Andalas senilai 550 juta. Saldo laba yang ditahan di PT Andalas mencerminkan laba yang telah dihasilkan tetapi belum dibagikan sebagai dividen. Dalam konsolidasi, saldo laba anak perusahaan juga harus dieliminasi untuk menghindari perhitungan laba dua kali. Ketika laporan konsolidasi disusun, laba yang dihasilkan oleh anak perusahaan atau PT Andalas telah termasuk dalam hasil operasi keseluruhan, sehingga saldo laba tersebut tidak perlu dicantumkan lagi. Kemudian, diferensial nilai 255 juta. Diferensial mencerminkan perbedaan antara nilai wajar aset yang diakuisisi dan nilai bukunya pada saat akuisisi. Dalam konsolidasi, diferensial ini harus dieliminasi karena menciptakan pengaruh yang tidak akurat terhadap nilai aset yang dilaporkan. Dengan menghapus diferensial ini, laporan keuangan konsolidasi mencerminkan nilai aset berdasarkan nilai buku yang aktual dan relevan. Dalam laporan konsolidasi, investasi ini perlu dieliminasi karena sudah termasuk dalam aset anak perusahaan atau PT Andalas. Mengkreditkan akun ini menghindari penggandaan nilai yang sudah tercangkup dalam laporan keuangan konsolidasi, serta memastikan bahwa laporan keuangan menggambarkan posisi keuangan yang akurat tanpa adanya duplikasi aset. Selanjutnya yaitu jurnal untuk mengeliminasi pengalokasian diferensial. Jurnalnya yaitu tanah senilai 210 juta, goodwill senilai 100 juta, dan akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan senilai 5 juta, ada bangunan dan peralatan 60 juta, dan diferensial senilai 255 juta. Akurat. Kemudian selanjutnya yaitu jurnal untuk mengeliminasi pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi, yaitu akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan senilai 5 juta pada beban penyusutan senilai 5 juta. Jurnal sesungguhnya ketika kita melakukan penyusutan adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Tetapi karena di sini kita melakukan pengeliminasian, jadi jurnalnya dibalik menjadi akumulasi penyusutan pada beban penyusutan, yaitu mencatat penurunan nilai goodwill. Ini adalah kerugian penurunan nilai senilai 25 juta di debit, kemudian goodwill senilai 25 juta di kredit. Ini yaitu kertas kerja konsolidasian per 31 Desember 2016. Kertas kerja konsolidasian digunakan untuk menggabungkan laporan keuangan dari perusahaan induk dan perusahaan anak, sehingga menghasilkan laporan keuangan konsolidasi yang mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi dari seluruh gabungan sebagai satu entitas ekonomi yang tunggal. Pada kertas kerja konsolidasian, kita hanya tinggal memasukkan jurnal eliminasi yang telah kita susun di atas, di mana nilai 230 juta pada bagian penghasilan dari anak usaha diperoleh dari bagian laba atas PT Andalas nilai 230 juta pada jurnal eliminasi saat pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Kemudian,
setelah kita menyusun kertas kerja konsolidasian terakhir, yaitu menyusun laporan posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2016 periode setelah kombinasi bisnis. Laporan posisi keuangan konsolidasian adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan gabungan dari suatu perusahaan induk dan perusahaan anak atau antara PT Nusantara dan PT Andalas sebagai suatu entitas ekonomi yang tunggal. Laporan ini memberikan gambaran mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas grup perusahaan pada suatu tanggal atau periode tertentu. Nilai-nilai yang tercantum pada laporan posisi keuangan konsolidasian ini diperoleh dari kertas kerja konsolidasian pada bagian konsolidasian, hingga memiliki total aset senilai 9 miliar 30 juta dan total liabilitas dan ekuitas senilai 9 miliar 30 juta diperoleh pada bagian kolom kanan bawah pada kolom konsolidasian. Ini 9 miliar 30 juta.